Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tip daripada menguatkan Jawa Tengah atau limpa lambung, yaitu dengan minuman jahe atau teh herbal. Selanjutnya adalah akupunktur atau untuk anak-anak akupresur, terapi lah ya, terapi entah akupunktur, akupresur, tuina atau cupping atau guasa, itu bisa dilakukan untuk memperkuat, untuk memindahkan energi, memindahkan chi. Moksa jika berlaku, jika perlu dimoksa. Memperkuat perut, memperkuat ki limpa lambung adalah titik akupoinnya adalah PC6, SC36 dan cervical REN 12 atau CV12. Kebiasaan makan yang tidak menguntungkan. Hindari makan terlalu cepat dan tergesa-gesa, melewatkan sarapan. Jadi tidak pernah sarapan, nah itu juga keliru. Atau sarapan yang tidak mencukupi. Waktu terbaik untuk membangun energi lambung adalah di pagi hari jam 7 sampai jam 9 pagi, karena itu jam organnya organ lambung. Hindari waktu makan yang tidak teratur, diskusi pada waktu makan, ngobrol. Nah, jadi tidak konsentrasi dengan makannya. Dan makan siang atau makan malam bisnis dengan percakapan yang melelahkan. Hindari makan terlalu larut malam atau pada malam hari ketika periode lemah organ lambung. Jika perut diisi dengan terlalu banyak makanan selama periode lemahnya, ia tidak dapat mengubah dan mengangkut makanan. Hal ini menyebabkan stagnasi makanan di lambung, disertai dengan kembung dan gangguan tidur. Melemahnya berlarut-larut chi lambung melemahkan perut, melemahkan yin lambung. Obesitas adalah konsekuensi umum dan kondisi ini sering obesitas adalah konsekuensi umum dari kondisi ini. Resikonya ya kalau makan terlalu malam, nah itu maka membuat obesitas. Seiring mengubah diet, mengikuti saran nutrisi yang tidak seimbang, dan puasa pertama mengarah ke kekosongan chi lambung. Sering mengubah diet, tidak teratur ya dietnya, kemudian tidak mengikuti saran-saran nutri yang seimbang, serta puasa yang tidak ingat waktu tentunya, itu mengarah ke kekosongan lambung, kekosongan chi lambung. Kemudian kekosongan chi limpa dan dapat mengurangi keseluruhan chi dan yang di dalam tubuh. Selama masa stres sangat penting untuk berkonsentrasi pada diet seimbang dan teratur. Faktor emosional. Faktor stres emosional terutama kemarahan dan kekhawatiran memiliki dampak buruk yang berbeda pada fungsi lambung. Sebuah pepatah Cina menyarankan untuk tidak makan segera setelah bertengkaran, sehingga chi punya waktu untuk tenang terlebih dahulu. Mengidam makan secara tiba-tiba dan makan karena frustasi bisa menjadi gejala chi lambung yang tidak seimbang. Emosi yang kuat atau tertekan dapat menimbulkan chi yang tertekan pula, yang kemudian berubah menjadi api dan dapat menyebabkan mengidam secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba dan harus dipenuhi kalau mengidam itu. Stagnasi chi yang disebabkan oleh emosi yang
tertekan juga dapat menghalangi aliran qi di lambung, limpa, dan bahkan paru-paru. Stagnasi makanan yang dihasilkan mencegah makanan ditransformasikan dengan benar. Jadi makanan tidak bisa diubah menjadi energi juga darah. Akibatnya tubuh tidak disuplai dengan qi yang cukup. Seringkali makanan melewati saluran pencernaan dan dihilangkan hanya dicerna sebagian dan dicerna sebagian. Istilah TCM-nya adalah wanku puhua atau non transformasi makanan, jadi tidak dicerna dengan baik. Dan sedikit penggunaan energi makanan potensial kekosongan limpa dengan kerusakan makanan atau pisuchiase. Akibatnya perut dan qi, lambung dan qi tidak disuplai dengan qi yang didapat cukup dan melemah jika terjadi obstruksi emosional yang berkepanjangan. Faktor lain yang melibatkan lambung adalah kelelahan fisik dan mental, kelelahan bawaan, atau bahkan strategi pengobatan dan pengobatan yang salah. Yang memicu terjadi kelemahan limpa lambung itu salah satunya. Faktor lain adalah strategi pengobatan atau obat-obatan yang salah, atau mengkonsumsi obat-obatan yang salah, yang tidak benar dan berkepanjangan. Makanya dalam perbedaan antara TCM dan medis, kalau medis itu minum obat sampai tua, sampai mati bahkan, kan seperti itu. Kalau TCM itu Shinsei itu meresepkan obat minimal 3 hari sampai 1 minggu. Ketika setelah minum obat resep yang diresepkan oleh Shinsei 3 sampai 1 minggu itu tidak ada prognosa yang bagus, tidak ada prognosis yang baik, maka diperiksa ulang dan diganti resep formula obatnya, resep formula herbalnya. Itu kalau cara kerja Shinsei seperti demikian itu. Berbeda kalau di medis, minum obat kaptropil, hipertensi atau apa, itu obat gula, itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun itu diminum terus. Itu kan membahayakan tubuh, ya kan. Ada efek sampingnya yang berbahaya pada tubuh. Nah, kalau herbal tidak berpengaruh ke tubuh selama 3 sampai 1 minggu itu ya harus diganti, karena kalau dipaksakan minum terus ya malah bahaya. Perjalanan penyakitnya semakin ke dalam, semakin melebar. Oke, berikut adalah daftar makanan yang dapat melemahkan fungsi lambung. Makanan dingin, makanan mentah, es krim, buah, dan minuman dingin itu mendinginkan limpa lambung. Makanan pedas, rempah pedas seperti merica, kari, bawang, jahe, dan teman-temannya itu merusak lambung, menciptakan panas lambung. Jadi lambung menjadi iritasi, menjadi peradangan. Yang kemudian yang food, makanan yang berunsur yang seperti domba, alkohol itu merusak lambung, menciptakan panas lambung. Gula dan pemanis menciptakan kelembapan dan dahak, merusak limpa lambung sebab panas. Jadi gula dan pemanis itu menciptakan kelembapan dan dahak, menimbulkan panas sehingga merusak limpa lambung. Berikutnya adalah fatty food. Fatty food itu makanan yang makanan berlemak, makanan berlemak, gorengan, kulit, ya kan. Ya, intinya makanan berlemak lah, gaji. Itu menciptakan kelembapan dan dahak. Nah, jadi kalau makanan yang dimakan itu menciptakan kelembapan dan dahak, ya akhirnya orang menjadi tak bertenaga. Jadi dahak itu lengket. Jadi kalau dahak itu kalau jalan, ibaratnya kita samakan dengan gambaran
lingkungan di sekitar kita ketika jalan itu becek. Nah, becek itu kan kita nggak bisa jalan, mau jalan kencang jatuh, jalan pelan-pelan lama dan juga jatuh juga. Nah, jadi harus super hati-hati. Nah, yang jelas tidak bisa cepat. Nah, istilahnya gambarannya kalau lembab itu seperti itu. Lah kalau eh, apa? Kalau kering ya kalau di alam itu ya tanah di sawah itu ketika musim kemarau pada pecah-pecah, nah, itu namanya kering. Jadi kalau kulit pecah-pecah, lidah pecah-pecah itu artinya apa? Kering. Nah, kalau basah ya berair. Sindrom lambung dan nutrisi Cina. Nah, jadi hubungan antara organ lambung dan nutrisi Cina itu seperti apa? Mari kita kupas bersama-sama. Kekosongan Qi lambung atau dikenal dengan Wei Qi Su. Kemudian kekosongan Yin lambung yang dikenal dengan Wei Yin Su. Kekosongan dengan dingin Wei Qi Su, Wei Qi Suhan. Stagnasi makanan di perut secewewan atau guang. Lambung panas atau were. Jadi kalau tadi kan limpa sudah dijelaskan, problem masalah yang ada di organ limpa dan hubungan dengan nutrisi, yaitu ada sindrom dan polanya. Sekarang kita menginjak ke lambung. Nah, untuk organ lambung ini ada lima, yaitu kekosongan Qi lambung, kekosongan Yin lambung, kekosongan dengan dingin. Nah, ini udah kosong, tak bertenaga, lemah, dingin pula. Stagnasi makanan di perut, ya, itu berdedek perutnya, kembung, penuh. Nah, jadi itu stagnasi makanan. Tidak bisa kentut, sudah berapa hari, berapa bulan susah kentut, perasaan nggak pernah kentut. Nah, ternyata nggak bisa kentut itu di rumah sakit bisa puluhan juta. Kemudian lambung panas ya bisa asam lambung, kalau dalam medis bisa ya macam-macam lah ya. Tipes itu termasuk lambung panas juga. Sindrom ini sangat mirip dengan kekosongan Qi limpa. Waktu aktivitas untuk lambung adalah di pagi hari antara jam 7 dan 9 pagi. Sebagian besar makanan kita untuk hari itu harus dimakan selama waktu itu untuk memungkinkan kita menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk hari itu. Jika Qi lambung kosong, Qi limpa habis juga, kosong pula, lemah pula, mengakibatkan gejala seperti kurang nafsu makan, kelelahan, dan kelemahan umum. Jadi awalnya Qi lambung dulu, karena yang makanan yang menerima pertama lambung, setelah diproses sama lambung baru dinaikkan sama limpa, kan gitu. Penjelasan sederhananya seperti itu. Diagnosa barat, kurang nafsu makan, diare, mual, kurang nafsu makan pada anak-anak, kelemahan selama pemulihan, prolaps rectum atau tuwekang, prolaps ani, prolaps rectum, turun berok, hernia itu kalau dalam TCM itu sindrom kelemahan limpa. Jadi seperti itu. Gejalanya sindrom lambung itu gejalanya adalah kelelahan pagi hari, kurang nafsu makan, terutama pada anak-anak, keluhan perut bagian atas dan sakit, maksudnya keluhan perut bagian atas ya sakit, ya kembung, ya begah, ya penuh, dan tinja tak terbentuk. Lidah pucat, bengkak, terkadang membesar, nadi lemah, hampa. Diet penyebab paling umum dari kekosongan Qi lambung tidak mencukupi dan tidak tepat. Diet makan tidak teratur. Jadi
penyebab paling umumnya adalah kesalahan diet ketika makannya tidak tercukupi, makannya terlalu kebanyakan, tidak tepat waktu, tidak teratur, makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, makan berlemak, one sided, diet tidak seimbang. Nah, itu penyebab dietnya. Jadi kesalahan pola makan kesalahan pola makan menyebabkan sindrom lemah lambung. Kemudian untuk penyebab umumnya adalah penyakit kronis. Jadi sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya semakin lama semakin melemahkan limpa lambungnya. Akhirnya semakin lama semakin pernah kan suatu ketika mendengar bagaimana kondisi kabarnya Bapak si A, Mbak Ma. Oh, semakin tambah parah, sekarang sudah tidak mau makan. Nah, seperti itu. Jadi kalau terus ada yang bilang, wah kalau sudah tidak mau makan ya sebentar lagi kan. Itu percakapan yang biasa kita dengar di kalangan masyarakat seperti itu. Penyebab diet, terapi suplemen C lambung dan C limpa, yaitu di titik akupuntur ST36, REN12, BL21, SP2, BL20 itu dimoksa, dihangati, sehingga kalau dihangati itu muncullah api lambung, dan lambung itu bisa normal, limpa bisa normal, sehingga ada nafsu makan dan lambung bisa mengerjakan fungsinya sebagai pengolah makanan. Nah, kemudian kalau sudah seperti tadi dari penyakit kronis itu kalau yang sebab diet itu tinggal diubah kebiasaannya saja, tapi kalau yang sudah penyakit kronis itu diawali dengan makan yang mudah dicerna, bubur yang lembut-lembut, yang empuk-empuk. Disarankan adalah sifat thermal hangat, rasa netral, rasa manis hangat, manis netral itu banyak diminumkan kepada orang yang mengalami pola atau sindrom lemah limpa lambung. Metode memasak pemanasan. Kekosongan C lambung selalu diperlakukan sama seperti C limpa. Kekosongan C limpa dalam terapi gizi, nutrisi, langkah-langkah diet harus menjaga perut cukup lembab. Ini mungkin memerlukan memasukkan makanan yang lebih netral dan atau mendinginkan dengan lembut ke dalam makanan. Karena perut tidak seperti limpa menyukai kelembapan dan membenci kekeringan. Lebih sedikit makanan panas dan kering yang harus digunakan untuk kekosongan C perut daripada kekosongan yang limpa. Selain langkah-langkah diet, kebiasaan makan yang baik dan diet yang tepat adalah langkah penting menuju stabilisasi jangka panjang dari lambung. Jadi yang dibenarkan pokoknya ke lambung dulu. Jangan sampai lambungnya panas, lambungnya iritasi, lambungnya peradangan. Nah, itu lebih susah, lebih bahaya. Setelah lambung bisa kembali normal, lembab, baru bagus dengan tonik limpa. Diisi makanan seperti nasi agak banyak, yang tadinya kan cuma bubur susu, itu sekarang dikasih nasi. Komentar atau prognosis. Perut yang berfungsi dengan baik dan limpa yang kuat adalah bahan utama paling utama dalam pembentukan dan pelestarian C secara keseluruhan di dalam tubuh. Mengembangkan kebiasaan makan yang baik sama pentingnya dengan memilih makanan yang tepat. Jadi kebiasaannya baik, makannya juga tepat. Jangan kebiasaannya baik, saya itu sudah makan sehari 3 kali dan tepat waktu. Tapi pemilihan makanan yang tidak tepat. Yang dimakan apa? Yang dimakan buah-buahan, salad, atau yang dimakan tiap hari daging, kalau buat daging nggak mau. Itu berarti tidak tepat.
Keduanya harus dipertahankan dalam jangka panjang dan dalam beberapa hari atau minggu. Pasien akan merasakan perbedaan yang nyata. Kalau kedua faktor itu tadi bisa dipertahankan dalam jangka panjang, maka itu akan terasa dalam beberapa minggu pasien akan merasakan perbedaan yang nyata. Wah, badannya sedikit agak fit, badannya sudah bisa bergerak, sudah hangat, yang tadinya kuping panas, tangan panas, atau tangan dingin, kuping dingin, telinga dingin, tangan dingin, kaki dingin, dan sekarang sudah tidak dingin. Nah, seperti itu. Tindakan diet adalah cara sederhana untuk memperbaiki disfungsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun secara permanen. Seperti perasaan tertekan di daerah epigastrum, mual dan kurang nafsu makan itu dengan tindakan diet yang sederhana itu bisa memperbaiki disfungsi yang seperti demikian itu. Cuman kadang orang enggak berpikir sampai ke sana. Jadi rasa panas di lambung, rasa mual, kurang nafsu makan itu bertahan bertahun-tahun. Akhirnya apa? Kronis kan. Nah, seperti itu. Padahal simpel, tinggal diganti pola dietnya, pemilihan makanan yang tepat, ya seperti itu saja. Jadi nanti selama beberapa minggu atau awal bulan pertama itu sudah bisa dirasakan manfaatnya. Harapannya seperti itu. Mengadopsi gaya hidup yang mendukung limpa dan lambung dan pembakar pusat. Disarankan untuk mempertahankan energi yang baik, sistem kekebalan yang kuat, dan vitalitas yang terjaga. Membiasakan gaya hidup yang mendukung penguatan limpa lambung juga pembakar tengah atau CO tengah. Kekosongan yin lambung atau wei yin shu. Kekosongan yin lambung adalah sindrom yang umum. Kalau tadi kan kita bahas kekosongan qi lambung ya. Nah, ini kekosongan yin lambung. Kekosongan yin lambung adalah sindrom yang umum ditemukan yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan makan yang buruk, tetapi juga oleh gangguan panas kronis pada lambung. Kekosongan yin lambung sering disebabkan dari faktor kerusakan yang lama. Nah, ini seperti sakit radang lambung, kemudian tipes, infeksi lambung. Nah, ini kalau dalam TCM kita nyebutnya wei yin shu atau kekosongan yin lambung. Diagnosis baratnya adalah gastritis kronis, insufiensi lambung, mual dan muntah kronis, tukak lambung, dan duodenum. Itu kalau dalam istilah medis barat, penyakit medisnya seperti itu. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan, seperti tipes itu juga termasuk. Gejala kurang nafsu makan, lesu, demam sore atau sensasi panas, sembelit, kering, tinja keras, mulut kering, haus, tanpa keinginan untuk minum. Haus tapi tidak mau minum. Minum dalam porsi kecil, kembung setelah makan, nyeri minimal hingga sedang di ulu hati atau epigastrum. Ulu hati atau epigastrum itu di titik akupuntur ron 12 itu di situ terasa kembung, penuh, begah. Nah, itu nyeri, nah itu kita sebutnya ulu hati. Atau gusi berdarah. Nah, gusi berdarah itu gejala daripada kekosongan yin lambung. Lidah merah kering bersih tanpa bulu atau tanpa selaput. Nah, jadi kalau tanpa selaput itu tidak harusnya berselaput tipis. Itu yang sehat. Berselaput tipis itu maksudnya apa? Maksudnya lambung dalam keadaan bagus, normal karena lembab. Kalau tidak ada selaput, nah itu namanya bersih, tidak ada selaput, bahaya. Kalau selaput tebal, itu namanya lembab, sudah termasuk lembab. Biasanya limpanya itu yang tidak bisa berfungsi, jadi tidak hanya lambungnya. Nah, nadi tipis dan cepat. Tipis dan cepat. Diet penyebab utama kekosongan yin lambung adalah pola makan dan kebiasaan makan yang tidak
benar, yang tidak menguntungkan. Seperti makan larut malam, terburu-buru, makan sibuk, ya pada saat sibuk terus makan, jadi kurang fokus. Mulai bekerja segera setelah makan langsung bekerja, kerja berat tentunya. Nah, itu gangguan panas kronis, ada perut dan kekosongan lambung kronis. Sedangkan penyebab umumnya adalah penyakit kronis, sindrom yang mengekspos limpa terhadap panas dan kelembapan yang berlarut-larut. Nah, kalau penyebab umumnya itu, kalau sudah penyakit kronis itu penyakit yang sudah parah ya, sehingga menyebabkan melemahkan limpa dan memunculkan atau menimbulkan kelembapan. Kemudian penuaan menyebabkan kekosongan yin perut, yin lambung fisiologis, termasuk penuaan. Nah, jadi semakin tua itu ya yin lambungnya berkurang atau apa ya, dinding lambungnya itu menipis kan gitu ya. Nah, sehingga mudah sakit, mudah iritasi, mudah peradangan. Patogenesis. Nah, kita membahas penyakitnya. Lambung menyukai kelembapan dan dianggap sebagai sumber yin. Ketika perut melemah, kekeringan terbentuk di dalam perut, di dalam tubuh. Makanan panas, kopi, teh berbumbu tajam atau teh herbal. Indikator diagnosis kekosongan yin perut adalah lidah merah tanpa selaput lidah, terutama di tengah lidah yang mewakili area perut. Ini disebabkan oleh kurangnya kelembapan. Perut berfungsi dengan lambung berfungsi dengan baik ketika dipanaskan oleh pembakar bawah. Ini menguapkan cairan perut yang kemudian naik ke pembakar atas dan menetap di lidah sebagai lapisan keputihan atau kabut. Nah, kalau tidak ada selaputnya, nah itu mengindikasikan bahwa perut itu dalam keadaan kurang lembab. Tanda-tanda fisiologi lambung yang sehat ini hilang dengan kekosongan yin, karena tidak ada cairan yang tersedia untuk diuapkan. Jadi kurang cairan, jadi, kekurangan yin, kekurangan cairan, nanti ujung-ujungnya kering. Terapi menyehatkan yin lambung dengan titik akupuntur SP3, SP6 serta KI3. Mengisi cairan tubuh dengan ST36 dan REN12. Itu kalau terapinya ya, terapi manipulasinya. Boleh diakupunktur, boleh dituina, boleh diguasa, dituina cucen, diakupresur, silakan. Menghindari saran ya, pantangan. Sifat termal makanan hangat dan panas. Rasa pahit, panas, pahit, hangat, tajam panas, tajam hangat. Minuman alkohol, tinggi alkohol yang berkadar tinggi, kopi, anggur merah, teh hitam, rempah-rempah, bumbu pedas itu sedikit harus dihindari. Kalaupun pengen pedas-pedas umpama kan, bisa ketipas, pengen pedas-pedas ya setelah itu diminumi susu. Nah, itu tekniknya, itu triknya ya. Nah, supaya terjadi keseimbangan. Lainnya adalah makanan panggang, maksudnya ini makanan yang model dipanggang, digrill, panggang tanpa api, panggang dengan api kan, namanya panggang itu kan banyak ya. Nah, seperti itu. Kemudian direkomendasikan sifat termal sebagian besar netral dan mendinginkan makanan yang memiliki efek menyegarkan dan mengisi kembali cairan, mungkin sedikit menghangatkan makanan dalam jumlah sedang. Boleh dikasih yang pedas-pedas, yang panas, berunsur panas, tapi jangan banyak-banyak. Tuh caranya seperti itu. Metode memasak pendinginan, metode memasak pembentukan cairan, rasa manis netral, manis sejuk, manis dingin,
Kemudian dagingnya unggas dan daging sapi dalam bentuk sup dan semur, babi, kelinci, angsa, buah, apel, pir, pisang, jeruk keprok, melon ya, sayuran, kembang kol, mentimun, kubis, selada air, makanan mentah, salad, nah, seleriak atau akar seledri, tomat, kukus, zucchini, terong, dan kentang. Minuman jus pir, minuman roti, minuman laktofermentasi yang terbuat dari biji-bijian ya susu-susu seperti yogurt itu, yogurt, kefir, minuman fermentasi ya, teh rosip, teh sutra jagung, teh melo, hibiscus palustris atau rawa-rawa melo, itu susu kedelai, jus anggur merah, bir gandum. Nah, itu untuk mengisi cairan lambung. Jadi lambung biar normal dan sehat. Biji-bijian adalah millet, beras gandum pendek atau ketan. Lainnya ada produk susu, gandum, mentega, telur, keju, krim, itu boleh dimakan dengan semua. Jadi jangan merekomendasikan tidak boleh mengkonsumsi susu, jangan seperti itu. Itu namanya malpraktek, nanti pembunuhan karakter. Siapa itu namanya mengharamkan, ya kan? Kasihan susu itu disebut di dalam kitab Tibun Nabawi kok. Jadi pada saat pelarian Rasulullah bersama Abu Bakar itu kan ketemu sahabat Mas'ud. Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu masih sebagai pekerja pengembala kambing. Nah, kemudian dimintai susu sama Nabi, sama sahabat Abu Bakar. Nah, karena dia cetakan orangnya memang orang baik, dia nggak berani memberikan susu karena ini bukan kambing saya. Nah, itu dalam kitab Tibun Nabawi sudah dijelaskan, sudah diceritakan. Nah, kemudian terus diusulkan sama Rasulullah, kalau begitu saya boleh minjam susu. Nah, mohon maaf, kalau begitu apakah saya boleh meminjam kambingnya yang jelek lah, yang paling jelek, yang paling kurus lah, yang paling kering, tidak apa-apa. Nah, itu dipinjamkan karena cuma meminjam kan, meminjam ya paling dipegang atau diapakan, dipinjam. Nah, ketika dipinjam itu Nabi berdoa, Rasulullah berdoa, terus keluarlah susu, sehingga susu itu diambil dan diminum. Nah, si sahabat Abdullah bin Mas'ud ini dia tidak menganiaya, tidak curang atau tidak korupsi harta majikannya. Nah, wong itu susu yang keluar karena kehendak Allah sendiri atas doanya Rasulullah. Nah, itu diminum, bahkan ya diminum sekenyangan pada saat itu. Ya udah, itu disebutkan. Belum lagi catatan-catatan susu onta, ya kan. Jadi jangan suka seperti itulah ya. Jadi harus dilakukan diagnosa, menegakkan diagnosa terlebih dahulu, ditentukan pola sindromnya. Setelah itu berikan terapinya, juga saran nutrisi ataupun herbalnya. Nah, itu baru tabib, itu baru sinse, bukan pengobat negeri Konoha seperti itu. Sering kan seperti itu, susu nggak boleh, gandum nggak boleh. Atau bagaimana ceritanya, mau makan apa? Kok disuruh makan salad terus, disuruh makan nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan daging. Nanti menciptakan ini itu dengan dalih seperti itu, ya nggak seperti itu. Bukan begitu cara berpikirnya, maksud saya seperti itu. Dalam terapi diet, kaserole sayuran yang dipanggang dalam oven sangat bermanfaat untuk mengisi kembali cairan tubuh jika terjadi sindrom lambung, terjadi gangguan sindrom lambung, termasuk kaserole itu makanan di luar negeri ya. Nah, itu banyak sayuran terus dipanggang seperti jubasup kan gitu. Itu dikonsumsi, itu tidak apa-apa. Itu meskipun yang dimakan itu banyak berunsur yinnya,
supaya menambah cairan kita, cairan tubuh. Lah, supaya tidak dingin, ya diapakan? Masaknya yang dipanggang, maksudnya dipanasi, dipanggang sehingga sedikit memberikan unsur yang kepada makanan yang berunsur yin. Itu kan cuma main di teknik saja. Gitu ceritanya. Kemudian komentar atau prognosis. Kekosongan yin lambung disebut yang pertama dan terutama untuk perubahan kebiasaan makan dan pilihan makan yang tepat. Kedua, pendekatan terapi ini akan menghasilkan peningkatan yang signifikan setelah hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Pasien secara subjektif akan mengalami perbaikan gangguan perut, gangguan lambung yang berbeda dan peningkatan kekuatan dan vitalitas secara umum. Nah, sudah enak, sudah tidak berat, sudah tidak begah, tidak terasa panas, ya kan? Tidak kembung, tidak banyak bersendawa, terus sudah bisa gerak jalan, sudah bisa berlari, olahraga. Nah, itu yang akan dirasakan kalau konsep daripada diet itu dijalankan meskipun beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Gaya hidup dan pola makan yang tepat dapat menghilangkan gangguan perut secara permanen. Memulihkan fungsi lambung sering menyelesaikan gangguan lain yang disebabkan oleh kekurangan cairan dan cairan tubuh. Terapi diet sangat cocok untuk mengurangi gejala pada wanita dengan gangguan ginekologi yang berakar pada kekosongan darah. Orang tua sering menemukan perbaikan yang berbeda dari masalah sembelit jangka panjang. Nah, jadi kalau untuk perempuan yang sering mengalami gangguan ginekologi seperti tidak lancarnya terlalu overnya menstruasi atau bahkan menstruasi tidak lancar, yang sindrom penyakit gangguan yang berakar pada kekosongan darah, kekurangan darah seperti pusing, seperti itu kan, itu sangat cocok. Juga kepada orang tua yang sering kadang kalau sudah tua itu sering sembelit, susah berak, ya kan, beraknya sulit. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngisingnya angel, lama di kamar mandi. Kenapa? Karena beraknya lama, beraknya susah. Nah, itu seiring dengan suplementasi nutrisi atau pengisian cairan atau pengisian kembali pada kasus kekosongan yin atau kelemahan yin lambung, nah itu akan berangsur-angsur baik, sembuh. Mama sering makanannya dirubah, yang diganti dengan banyak pisang sama oat, pisang sama bubur, pisang sama apa, dikasih pisang, dikasih pepaya. Nah, nanti untuk orang tua itu akan, karena mudah dicerna dan itu mengisi cairan, ya, jadi beraknya sudah tidak sembelit lagi. Berikutnya adalah kekosongan si lambung dengan dingin. Jadi sudah lemah lambungnya juga dingin. Nah, sindrom ini dapat muncul dalam kombinasi dengan limpa yang kosong, kekosongan yang limpa. Ginjal dapat terkena dampak atau rusak juga. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh diet yang mengandung kelebihan produk yin. Kekosongan si lambung dengan dingin dan limpa, kekosongan yang limpa berhubungan erat. Jadi limpanya kurang panas kan, yangnya kosong sehingga membuat lambungnya ya dingin. Gejalanya termasuk ekstremitas dingin, tinja tak terbentuk, dan muntah cairan bening. Dingin dan kekosongan di perut, perut dapat ditingkatkan dengan makanan dan minuman hangat, tetapi juga oleh aplikasi eksternal panas seperti moksa bosi dan pijat. Karena perutnya dingin ya, nah itu dipijat dengan minyak herbal yang hangat panas, nah, atau dimoksa langsung, atau di kop api, pakai kop api itu bagus. Baik di area punggung BL21, BL21, 2021
kemudian di area REN 8, REN 12, REN 6 itu tujuannya untuk memasok tubuh dengan yang, untuk memberikan nutrisi, untuk memasok yang atau meningkatkan yang di lambung. Kenapa? Lambungnya dingin. Diagnosa barat adalah kurang nafsu makan, mual, muntah berulang, diare kronis, perasaan tidak nyaman atau sensasi dingin di ulu hati atau epigastrum. Jadi di sensasi dingin, terasa dingin anyep gitu kan. Kalau diminumi panas, hangat itu terasa nyaman. Nah itu. Nah, berbeda kalau dingin kemudian diminumi es krim atau diminumi jus buah, wah langsung melilit-lilit, nyeri sekali kan itu. Tapi kalau diberi terus susah. Kalau diberi dingin, diberi es krim, diberi es jus buah, tambah nyeri, melilit-lilit, sesak napas. Nah, tapi kalau diberi hangat-hangat, bajigur, bandrek, wedang ronde, apalagi wedang uwuh, itu maka akan menjadi nyaman dan lega. Kemudian bisa tarik napasnya juga bisa lebih panjang, tarik napasnya bisa lebih tidak sampai sesak napas, seperti itu. Gejalanya perasaan tidak nyaman, tekanan di solar plexus epigastrum, solar plexus otot solar plexus atau area epigastrum, yang umumnya ditingkatkan oleh panas atau yang umumnya ditingkatkan oleh panas atau tekanan. Nah, jadi biasanya ditingkatkan itu maksudnya menjadi lebih enak, lebih nyaman ketika ditekan atau ditempeli botol panas. Kalau dalam bahasa Jawa dulu nenek moyang kita itu menyebutnya diseko. Diseko itu ya botol madu atau botol apa yang kaca itu dikasih air panas mendidih, kemudian kita tempelkan. Ya itu kalau tadi sudah disebutkan dimoksa, sama ya. Ketidaknyamanan sering memburuk setelah buang air besar. Gejala membaik dengan makan. Kurang nafsu makan, tidak suka minum dingin karena kalau diisi makanan jadi api lambungnya nyala. Kurang nafsu sehingga membaik dengan makan. Kurang nafsu makan, tidak suka minuman dingin, preferensi untuk minuman hangat, lebih memilih minuman hangat dan makanan hangat. Muntah cairan bening, tidak haus, tinja tak terbentuk, dan ekstremitas dingin dengan sensasi berat. Gejalanya bahkan sampai yang terparah ya males gerak, bergerak itu terasa seperti berat. Penyebabnya adalah diet. Penyebab diet makanan dingin, kelebihan makanan dingin kronis, salad, makan mentah, buah, minuman dingin, es krim, dan lain-lain. Penyebab umumnya adalah dingin patogen eksternal, memakai baju renang basah yang tidak diganti, berkeringat, basah, kuyup, bajunya tidak diganti. Nah, itu bekerja sama ketika basah kuyup tidak ganti baju. Bisa juga disebabkan oleh operasi perut invasif, atau karena bekas operasi ya, mungkin seperti itu. Sehingga kurang nafsu makan, seperti gejala-gejala yang disebutkan di atas. Terapinya adalah hangatkan lambung dan limpa. Titik akupoinnya, titik akupunturnya, titik akupoin ya itu REN 12, REN 6, ST36 dimoksa. Dimoksa boleh ST36 saja atau tiga-tiganya itu dimoksa supaya cepat hangat perutnya. Suplementasi ginjal Ki3, KI3, KI7, BL23 dimoksa. Nah, itu BL23 sensu itu nama titiknya sensu itu dimoksa, atau
boleh ketiga-tiganya dimosa atau semua titik itu REN 12, REN 6, ST36, KI1, KI7, BL23 itu dimosa semua itu cepat, malah bagus tuh, malah bagus, sangat bagus sekali. Di akupunktur boleh, di apa namanya, di tuina, di guasa boleh, dibekam jangan dibekam ya. Awas kalau dibekam, resiko tanggung sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini dengan bekam, karena ini kan dingin, itu bisa malah menjadi tambah parah perjalanan penyakitnya sampai kemana-mana atau sampai ke dalam. Pantangan sifat termal pendinginan terutama makanan dingin. Metode memasak pendinginan rasa tidak ada direkomendasikan khusus. Nah, ini pantangannya ya. Metode saran metode memasak hangat dipanaskan, sifat termal hangat, makanan panas. Metode masak pemanasan, rasa manis pedas, manis hangat, pahit hangat, pahit panas. Makanan semua makanan itu memperkuat pusat pembakar, lihat kekosongan si limpa dan kekosongan yang limpa. Semua makanan yang memperkuat pembakar tengah atau limpa, baik kekosongan limpa ataupun kekosongan si limpa ataupun kekosongan yang limpa itu yang disarankan seperti itu. Minum satu cangkir teh jahe setiap pagi, atau minum kalau sekarang itu kan ada itu ramuan jahe, melon, bawang, madu. Lah itu boleh itu. Enak itu, nanti perutnya jadi nyaman, bisa beraktivitas, bisa bekerja. Kan jadi nggak enak kalau bekerja terus megang perut, terus lemes, ya kan. Komentar prognosis. Implementasi yang konsisten dari rekomendasi diet dapat membawa perbaikan yang berbeda dengan sindrom ini dalam beberapa hari atau minggu. Ketika dikombinasikan dengan akupunktur atau muksabusi, sindrom ini dapat dengan mudah diobati. Insya Allah sembuh. Pemakaian rekomendasi diet yang berkelanjutan dapat menstabilkan perut dalam jangka waktu panjang. Kalau diet ini bisa kita pertahankan, ya kita bisa jaga, ya semoga bisa limpa lambungnya bisa stabil dalam jangka waktu panjang sehingga sehat sampai tua. Nah, itu kan harapannya seperti itu, nggih. Bisa ketemu dengan cucunya kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi seperti di keilmuan Tibbun Nabawi, ketika Rasulullah memberikan petunjuk, memberikan saran dan anjuran itu ya sama. Maksudnya apa? Fokus ke pencernaan, fokus ke perut, fokus ke perut. Ketika perut itu sehat, ya insya Allah bisa sehat. Ketika perut itu bermasalah, ada gangguan, gangguannya bisa menular ke organ-organ yang lain. Jadi selama sakit di organ yang lain tapi perut itu masih sehat, ya insya Allah akan bisa segera diobati karena kemasukan asupan, kemasukan nutrisi, dan kemasukan obat herbal atau obat yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.